Para Pandawa terlahir dari praktik niyoga selama Pandu dan kedua istrinya mengasingkan diri di hutan. Meski dianggap sebagai putra Pandu yang sah, ternyata Yudhistira sebagai Pandawa tertua tidaklah berhak atas tahta Hastinapura. Ada peraturan dalam praktik niyoga sehingga anak yang terlahir bisa menjadi pewaris tahta orang tuanya. Lalu, apa bedanya dengan praktik niyoga yang dilakukan oleh Maharesi Vyasa ketika kematian Wicitrawirya? Begitu pula banyak praktek memiliki putra dengan pilihan yang berbeda sudah lazim pada masa itu, bahkan sebelum Dasarata dalam Ramayana. Kausika, kemudian Brahmaresi Wiswamitra juga dilahirkan oleh ibunya akibat memakan persembahan, dan saudara perempuannya juga telah melahirkan Jamadagni, ayah dari Parasurama. Kripa, Kripi, Drona dan lain-lain juga lahir demikian, dan mereka semua itu dianggap sebagai putra yang sah. Lalu, apa yang membedakan mereka dengan para Pandawa sehingga Yudhistira sebenarnya tidak berhak atas tahta Hastinapura? Mari kita bahas di video kali ini. Kau mulai mengkhawatirkan yang tidak penting, Kunti. Seorang anak itu adalah buah dari cinta, bukan alasan dari jatuh cinta. Aku tidak bisa memberikanmu dan Madri anak. Apakah berarti cintamu telah berkurang padaku? Ini adalah masa yang buruk bagi garis keturunan Kuru. Tapi masa ini pun pasti akan berlalu juga. Dewa pasti telah merencanakan sesuatu, bahkan untuk garis keturunan Kuru. Karena keturunan Kuru telah menyaksikan masa yang menyedihkan sebelumnya, yaitu pada masa kematian dari ayahku Wicitrawirya. Mereka tidak punya penerus. Lalu Paman dan Ibu Ratu meminta bantuan pada begawan biasa bisa membantu seorang wanita mendapatkan anak lewat proses yang disebut mihok. Kecuali bila suaminya masih hidup, dan kitab suci tidak mengizinkan cara itu. Setelah Maharaja Pandu mendapat kutukannya dari Resi Kindama, Pandu memutuskan mundur dari tahta Hastinapura dan memilih mengasingkan diri ke hutan sebagai penebusan dosa bersama kedua istrinya Kunti dan Madri. Pandu tidak mungkin memiliki keturunan karena akan segera tewas ketika bercinta sesuai kutukan Resi Kindama. Namun, momen menyedihkan ini tidak berlangsung lama karena Kunti membawa angin segar ketika teringat berkah dari Resi Durwasa. Resi Durwasa telah memberkatiku sebuah anugerah, memberiku sebuah mantra, bisa membuatku memanggil dewa manapun yang kuinginkan, dan aku akan dianugerahi seorang putra dengan sifat sepertinya. Pandu dan istrinya Kunti pun mulai melakukan ritual pertamanya, memuja Dewa Dharma untuk mendapatkan anugerahnya. Aku telah datang karena senang mendengar doamu. Kau telah memanggilku dengan menggunakan mantra ini, maka kau pasti ingin memiliki seorang anak. Anakku akan kunamakan Yudhistira. Setelah kelahiran Yudhistira, Pandu masih menginginkan putra lainnya yang memiliki kekuatan seperti Dewa Bayu. Aku menginginkan seorang putra, Kunti, yang punya kekuatan dari 1000 gajah dalam tangannya, sama seperti saat Dewa Bayu sedang marah. Dia bisa menghancurkan hutan, menciptakan angin topan, menghancurkan gunung menjadi debu. Kekuatan seperti itu harus dimiliki oleh anakku, Kunti. Ucapkanlah mantramu dan undanglah Dewa Bayu, Kunti. Atas permohonanmu lewat mantramu, aku sudah datang, Kunti. Separuh dari tubuh anakmu tercipta sangat kuat, Kunti. Aku sendiri yang akan selalu melindunginya. Dia akan sangat tangguh, Kunti. Seluruh dunia akan mengenalnya sebagai Bima yang hebat.
Setelah kelahiran putra Bayu, yaitu Pangeran Bima, Pandu dan Kunti kembali merafal mantra anugerah Resi Durwasa tersebut sehingga lahir anak ketiga mereka, Arjuna. Aku senang sekali dengan doamu, Kunti. Atas keinginan dari Resi Durwasa, aku datang untuk memberkatimu dengan seorang anak. Keinginanmu akan dikabulkan, Kunti. Anakmu akan terkenal di antara para manusia. Sama sepertiku yang memiliki kekuatan surga, putramu itu akan memiliki kekuatan yang berasal dari bumi. Dia akan kuat secara fisik. Hatinya akan iba pada penderitaan manusia. Maka kebaikannya di dunia ini akan membuatnya dikenal sebagai Arjuna. Tentu saja Madri cemburu dan merasa sangat sedih atas kebahagiaan Kunti dengan anugerah ketiga putranya, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Hingga Kunti pun membagi kemampuannya ini kepada Madri. Keadaan ini mungkin membahagiakan untukmu. Hari ini keinginanmu telah terkabulkan, Kak. Tapi justru musim dingin yang akan membekukan seluruh keinginanku. Kau telah mengalahkanku dengan kekuatan dari mantramu. Dewi Madri memanggil Dewa Aswin sebagai dewa kembar untuk anugerahnya. Hingga lahirlah Nakula dan Sahadewa. Tapi kali ini bukan aku yang mengucapkan mantranya, tapi Madri. Bahkan Madri pun berhak untuk memiliki anakmu juga. Kini Pandu telah memiliki 5 putra dari berkah para dewa yang kita kenal sebagai para Pandawa. Kemudian ada yang membandingkan apa yang dilakukan Kunti dengan Niyoga yang dilakukan Satyawati ketika putranya Wicitrawirya meninggal tanpa meninggalkan keturunan, sehingga tidak ada pewaris tahta Hastinapura. Yang perlu diingat, saat itu benar-benar tidak ada pewaris. Berbeda dengan zaman Kunti, di mana sebenarnya masih ada pewaris tahta Hastinapura, yaitu Duryudana, selaku putra tertua Drestarastra. Bahkan Pandu sendiri mengetahui dasar dari tradisi Niyoga ini. Pada masa kematian dari ayahku Wicitrawirya, mereka tidak punya penerus. Lalu paman dan ibu ratu meminta bantuan pada begawan biasa bisa membantu seorang wanita mendapatkan anak lewat proses yang disebut niyog. Kecuali bila suaminya masih hidup dan kitab suci tidak mengizinkan cara itu. Mengingat Pandawa bukan merupakan keturunan darah daging dari Pandu dan tidak ada darah dinasti Kuru yang mengalir dalam tubuh para Pandawa, inilah alasan mengapa Duryodhana hanya menganggap mereka sebagai Kunteya, yang artinya putra-putra Kunti. Kedudukan para Pandawa dan Raja Anggakarna itu sebenarnya sama. Itulah kenapa Duryodhana menolak menganggap para Pandawa sebagai sepupu mereka.